Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Berdiri. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sudah siap kalian menerima pelajaran pada hari ini? Sudah, Pak. Nah, sebelum lanjut ada baiknya kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Tidak, Pak. Semua Nihil. hadir ya? Ya. Ya, jadi apakah kalian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Sudah. Ya, bagus sekali. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bab pada minggu lalu, melanjutkan bab pada minggu lalu, yaitu mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, pada minggu lalu kalian sudah mempelajari yang namanya bagaimana konsep dari persamaan linier satu variabel dan juga bagaimana kalian bisa menggambarkan daerah penyelesaian menggunakan garis bilangan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa saja perbedaan dari persamaan dan persamaan linier dari satu variabel itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau persamaan linier satu variabel dipisahkan dengan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel tidak, melainkan dipisahkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada teman kalian semuanya. Ya, jadi selain itu juga pada minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat notasi himpunan dari persamaan linier satu variabel. Nah, pada hari ini sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan menyaksikan sebuah video. Jadi untuk semua silakan cermati dan saksikan video yang Bapak tampilkan. Di masing-masing sekolah pilot, dia punya tata tertib masing-masing, punya aturan masing-masing. Ada yang nyebutnya 21, ada yang nyebutnya 23 tahun, ada yang nyebut 27 tahun, ada yang nyebut juga 30 tahun. Jadi tolong pastiin ke sekolah pilotnya masing-masing, nggak semuanya sama. Pas survei ditanyain benar-benar. Setelah kalian mencermati video tadi, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, dalam video tersebut disampaikan bahwa setiap sekolah memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan batasan usia pilot. Ya, benar sekali. Kira-kira di sini siapa yang ingin menjadi pilot suatu saat nanti? Saya, Pak. Ya, kamu ingin jadi pilot? Iya. Iya. Nah, oke, kita sekarang lanjutkan. Misalkan Bapak ingin menjadi pilot. Di saat usia Bapak sekarang adalah 31 tahun. Kira-kira apakah Bapak boleh mendaftar sebagai pilot? Tidak, Pak. Kenapa? Karena batas usia untuk mendaftar menjadi pilot harus kurang dari 30 tahun. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kita sepakati bahwa semua sekolah itu sama. Persyaratannya yaitu semua sekolah itu di bawah 30 tahun untuk menjadi pilot. Nah, sekarang siapa yang bisa menuliskan kaliber matematikanya dan juga langsung menuliskan daerah penyelesaiannya ke papan? Ayo Bapak, yakin kalian semua bisa. Nah, sekarang coba kalian cermati kembali lagi maksud dari pernyataan tersebut. Secara perlahan, kemudian kalian bisa ubah ke dalam bentuk kalimat matematika. Setelah kalian bisa mengubahnya, silakan langsung cari daerah penyelesaiannya. Dan bagi yang bisa, silakan acukan tangannya dan tulis di papan. Kira-kira ada yang mau mencoba? Saya deh, Pak. Ya, silakan Cahyani. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih siswa 2. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, kira-kira apakah ada yang memiliki jawaban berbeda dari teman kalian tersebut? Tidak, Pak, tapi saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa tanda yang digunakan kurang dari, bukan kurang dari, atau sama dengan? Ya, pertanyaan sangat bagus. Kira-kira apakah ada yang mencoba menjawab pertanyaan dari teman kalian tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena dalam video tadi disebutkan bahwa usianya harus di bawah 30 tahun, maka dari itu digunakan tanda kurang dari. Berbeda kalau misalkan jika usia mendaftar adalah maksimal 30 tahun, berarti yang digunakan kurang dari atau sama dengan, karena usia 30 tahun masih diperbolehkan untuk mendaftar. Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, selanjutnya juga pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai yang namanya saat kapan kita menggunakan bulatan penuh dan saat kapan kita menggunakan bulatan kosong. Nah, untuk berikutnya, apakah sudah semua jelas? Sudah, Pak. Ya, untuk itu silakan kalian cermati permasalahan pada slide. Bapak akan tampilkan permasalahan pada slide untuk kalian diskusikan. Baik, Pak. Nah, anak-anak, kira-kira yang mana merupakan pernyataan yang benar dari keempat pernyataan tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang C, Pak. Ya, benar sekali.
Nah, dengan kalian memilih pernyataan yang berupa pernyataan yang benar, berarti berapa umur kalian saat ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti kita harus mencari nilai dari X, Pak. Iya, benar sekali. Jadi, dengan kalian mencari nilai X tersebut, yang itulah akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian mampu menyelesaikan permasalahan dari persamaan linear satu variabel. Dan nantinya kalian juga bisa menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sejauh ini? Apakah kalian paham? Paham, Pak. Ya. Anak, berikutnya adalah kegiatan diskusi. Untuk itu, silakan kalian kembali dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah semua duduk dalam kelompoknya? Sudah, Pak. Ya. Kira-kira masih dengan masalah yang tadi, berapakah solusi dari X tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Usia kami rata-rata kurang dari 14 tahun, Pak. Bagaimana cara anak untuk mencari usia tersebut? Baik, karena langkah-langkahnya sama dengan persamaan linear satu variabel, supaya di sebelah kiri sisa X saja, maka saya kurangkan dengan 4. Karena di kiri dikurangi dengan 4, maka yang di kanan juga dilakukan hal yang sama. Ya, benar sekali. Kita tepuk tangan kepada teman kalian. Nah, kami akan ketahui bahwa dalam persamaan linear satu variabel, kita menemukan X itu ada banyak sekali solusinya. Berbeda dengan persamaan linear, kita hanya menemukan satu nilai saja. Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan langkah-langkah yang sama pada persamaan linear satu variabel. Bagaimana kita melakukan hal yang sama di kedua ruas. Kita melakukan hal yang sama di ruas kiri, juga melakukan hal yang sama di ruas kanan. Begitu sebaliknya. Nah, bagaimana sejauh ini? Apakah kalian paham? Paham, Pak? Nah, untuk itu berikutnya Bapak akan bagikan lembar kerja siswa atau lembar kerja LKPD kepada kalian. Selanjutnya kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian acungkan tangannya, bertanya kepada Bapak. Dan waktu kalian adalah untuk mengerjakan LKPD tersebut adalah 30 menit. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Anak-anak, waktu pengerjaan untuk LKPD-nya adalah 30 menit. Jadi bisa dimulai dari sekarang dan selalu mengerjakan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan permasalahan pada nomor 1C pada lembar kerja kalian. Dari permasalahan tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Ternyata selain melakukan hal yang sama di kedua ruas, ketika kita membagi atau mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah. Ya, bagus sekali. Bagaimana? Apakah kalau kalian mendapatkan hal yang sama? Sama, Pak. Ya, jadi setelah kalian mendapatkan hal tersebut, silahkan gunakan ketiga sifat yang ada dalam lembar kerja kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lembar kerja tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Iya, Nak. Yang bagian mana kurang dimengerti? Baik, terima kasih. Saya masih bingung cara membuat notasi intervalnya, namun di sini kami sudah membuat penyelesaian untuk garis bilangan. Nah, karena kalian sudah membuat garis bilangannya, coba kalian lihat bagian di mana daerah penyelesaiannya. Yang X kurang dari 2, Pak. Nah, otomatis kan berarti yang di bagian kiri merupakan daerah penyelesaiannya. Kira-kira di titik berapa daerah penyelesaian tersebut? Banyak, Pak. Berhingga atau tidak berhingga? Tidak. Nah, otomatis dengan tersebut kita bisa membuatnya karena dia terletak di sebelah kiri, berarti kita bisa membuat notasi himpunannya menjadi negatif hingga sampai dengan 2. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Baik, saya mengerti, Pak. Ya, silakan lanjutkan untuk mengerjakan soal berikutnya. Bagaimana anak-anak? Sejauh ini apakah ada permasalahan? Sejauh ini sih belum, Pak. Ya, kalau misalkan belum, silahkan dilanjutkan dulu untuk menjawab soal yang lain. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Baik, Pak. Bagaimana anak-anak yang di sini? Apakah ada yang belum dipahami? Saya, Pak. Ya. Untuk nomor 2C yang bagian mana terlebih dahulu diselesaikan karena di kedua ruas sama-sama mengandung X. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau konstantannya diselesaikan terlebih dahulu, maka akan menjadi 0, Pak. Ya. Nah, coba sekarang kalian lihat dalam soal nomor 2C itu,
Sekarang kalian selesaikan menggunakan kedua cara tersebut. Yang pertama, coba kalian sederhanakan dulu yang mengandung variabel X. Setelah kalian menyederhanakan variabel X-nya, baru kalian sederhanakan konstantanya. Nah, yang cara kedua, kebalikannya, yaitu kalian sederhanakan dulu yang konstantanya. Setelah sederhana, baru kalian sederhanakan yang mengandung variabel X. Nah, jika kalian mendapatkan hasil yang sama ataupun yang berbeda, silahkan kalian pilih yang mana menurut kalian itu lebih efektif. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan tanyakan kepada Bapak lagi. Bisa? Bisa, Pak. Nah, silahkan lanjutkan dulu pengerjaannya. Baik, Pak. Anak-anak, waktu pengerjaan lembar kerjanya tinggal 5 menit lagi. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanyakan kepada Bapak. Silahkan dilanjutkan. Baik, Pak. Anak-anak, waktu pengerjaan lembar kerja sudah habis. Apakah sudah semua selesai mengerjakan lembar kerja peserta didiknya? Sudah, Pak. Nah, karena sudah semua, jadi silakan Bapak persilakan untuk kelompok 1 untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok lain, silakan kalian cermati apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga bandingkan dengan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Jika ada perbedaan ataupun ingin menanggapi, silakan tanggapi dengan cara mengajukan tangan dan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh teman kalian. Bisa? Bisa, Pak. Saya ada perbedaan jawaban dengan kelompok 1 yang nomor 3. Ya, silakan. Kelompok 1 menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, tetapi di sini kelompok kami menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sama? Kami sama dengan kelompok 1, Pak. Nah, coba sekarang kalian cermati maksud soal nomor 3 pada lembar kerja kalian. Di sana tertera tidak lebih dari 800 kg. Kira-kira apa maksud dari pernyataan ini? Menurut saya batasnya 800 kg, Pak. Mobil itu maksimum mengangkut barang dengan berat 800 kg. Ya, benar sekali. Nah, dengan demikian kira-kira yang kita gunakan tanda kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan? Saya menggunakan kurang dari atau sama dengan, Pak. Bagaimana nomor 1? Apakah kalian bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Bisa, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih karena di sana dijelaskan tidak lebih dari 800 kg, artinya berat dengan 800 kg masih boleh, sehingga kami gunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Berbeda jika hanya kurang dari 800 kg, maka yang digunakan tanda kurang dari saja. Ya. Bagaimana kelompok 2 sudah jelas? Sudah, Pak. Dan kelompok lain apakah ada yang memberikan tanggapan lagi? Tidak, Pak. Nah, untuk itu silakan lanjutkan presentasi dari kelompok 1. Baik. Terima kasih kepada kalian semua sudah berdiskusi hari ini dengan sangat baik. Silakan baca pertanyaan kalian semua. Dan untuk Bapak juga ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berani tampil ke depan dan juga ada yang baru partisipasi, ada yang menanggapi, ada yang bertanya dan lainnya. Nah, anak-anak, untuk diskusi hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin menyimpulkan belajar kita pada hari ini mengenai apa? Coba siswa 4. Baik, terima kasih, Pak. Pada hari ini kita mempelajari tentang menyelesaikan permasalahan pada pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk mencari solusinya, kita harus melakukan hal yang sama di kedua ruas, Pak. Langkah-langkahnya sama saat menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Ya, benar sekali. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari siswa 4? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban yang disampaikan siswa 4 tadi, Pak. Salah satu sifat dari pertidaksamaan linier satu variabel adalah ketika kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif di kedua sisi, maka tanda ketidaksamaannya akan berubah, Pak. Ya, benar sekali siswa 3. Jadi, dengan pendapat atau jawaban dari kedua teman kalian tadi, apakah semua setuju? Setuju, Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk kedua teman kalian tadi sudah menyampaikan yang sangat baik. Dan kira-kira apakah ada yang kurang jelas terkait kerjaan pada hari ini? Tidak, Pak. Nah, karena sudah semua jelas, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Berikutnya adalah pelaksanaan kuis. Jadi untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian terkait pelajaran pada hari ini. Bapak akan bagikan soal kuis kepada kalian masing-masing. Silakan keluarkan selembar kertas berisi identitas kalian. Kemudian waktu pengerjaan kuis adalah 10 menit. Setelah itu silakan kumpulkan ke meja Bapak. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, silakan dimulai pengerjaan. Nah,
anak-anak, waktu pekerjaan kuis telah habis. Silahkan untuk yang duduk di bagian bangku belakang untuk mengumpulkan pekerjaan teman kalian dan taruh di meja Bapak. Baik, Pak. Nah, terima kasih sudah melaksanakan kuis dan sudah menjawab secara mandiri. Nah, untuk berikutnya Bapak akan berikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah untuk menguji sejauh mana kemampuan atau kemauan kalian. Silahkan kalian kerjakan di buku paket, itu halaman 267. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan minggu depan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari beberapa soal untuk persiapan ulangan umum di semester 1 ini. Bagaimana, sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan kembali, silahkan untuk ketua kelas titipin doa dan kita akan akhiri pelajaran pada hari ini. Berdiri. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Ngaturang parama santi. Om santi 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 om. Selamat siang anak. Selamat siang, Pak.